bagimu Tuhan. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, menyenangkan hatimu Tuhan. Mari gunakan waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa Surgawi. Hidup, haleluya, Bapakku hidup. Kita beri kehidupan menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh-Mu saja Tuhan yang tinggal dalam tempat ini dan berdiam di antara kami semua. Dan bila Roh-Mu saja Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang bisa mengurapi kami, mengajari kami firman-Mu, mengajari kami kebenaran-Mu, dan ukir di dalam roh kami Tuhan, roh hati kami, jiwa kami. Biarlah firman itu tertanam, biarlah firman itu tinggal dalam jiwa kami, di dalam roh kami hari-hari ini, sebab kami rindu Tuhan, kami butuh firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa secara penuh, merubah seluruh hidup kami, merubah seluruh nasib kami, merubah seluruh permasalahan kami menjadi kemenangan terhadap dunia ini, menjadi kemenangan terhadap segala permasalahan di depan kami Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Yang siap katakan jemaat dikasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita sudah memuji Tuhan, saya percaya pujian kita itu kayak asap yang naik sampai ke hadirat Tuhan. Amin. Sementara kita dibawa Tuhan lebih lagi masuk dalam hadiratnya saudara. Masuk lebih lagi, masuk lebih lagi. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berfirman. Hamba ini semua alatnya untuk bisa menyampaikan saja, amin. Tapi semua firman Tuhan itu adalah iya dan amin, amin. Mari kita deklarasi firman, sudah sambil itu aja nggak apa-apa. Deklarasi firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau kita baca deklarasi firman itu, kalau hari ini saya mau sampaikan tentang karakter dibentuk dari keluarga. Kalau kita deklarasi firman itu, kita percaya akan firman Tuhan 100%, tidak kurang, tapi 100% kita percaya akan firman Tuhan. Sebab itu kalau saudara lagi ada sesuatu yang membuat saudara itu meragukan segala sesuatu, bacalah itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Ya, dia dari ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dari kumpulan orang-orang yang menyaksikan kejadian-kejadian, bahkan pewahyuan itu terjadi kenyataan saudara. Dan firman ini adalah hidup. Firman ini hidup buat kita. Hidup buat kita. Di setiap hari rasanya kalau kita baca firman Tuhan itu, setiap hari kita akan diasah karakter kita, akan dirubah karakter kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
punya karakter yang baik dari lahir. Tuhan sudah kasih karakter yang baik, saudara. Tapi saudara, karakter itu kadang karakter itu kalau kita melihat orang lain ada karakternya bermacam-macam. Ini berapa orang di sini yang hadir, ya? Atau satu dengan yang lainnya itu karakternya beda. Sebelah kita dengan sebelah kita itu karakternya berbeda. Tidak ada yang sama. Tapi saudara tahu bahwa karakter itu adalah menunjukkan jati diri kita sendiri. Siapa kita yang sesungguhnya itu karakter, saudara. Ya, coba kita akan baca Tuhan Yesus. Kita akan membawa firman Tuhan hari ini akan membawa kita menyadari ya pentingnya ya pembentukan karakter dari kita sendiri juga anak-anak kita. Itu dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu, saudara. Pembentukan karakter itu. Tuhan Yesus ya pernah tinggal dengan ibu dan ayahnya. Ya, ayah Tuhan Kayu dan Ibu Maria. Itu dibentuk berapa tahun, saudara? Ada kalau 30 tahun kan. Lama dibentuk sama dengan keluarga. Yesus pastinya yang nurut sama orang tuanya, pasti. Itu teladan. Ketika Tuhan Yesus sudah pelayanan Tuhan Yesus singkat sekali, tapi pelayanannya penuh dengan mujizat. Tapi berapa tahun lamanya dia tinggal dengan orang tuanya, pasti karakternya sudah terbentuk dari keluarga. Kalau orang tuanya judi, orang tuanya itu pemabuk, orang tuanya mungkin pembunuh, saudara, apa yang dicontoh? Karakter itu buat anak-anaknya. Karakter itu terbentuk dari anak-anak melihat teladan orang tuanya. Kita mendidik anak sedemikian rupa, ya. Kita membawa anak-anak sedemikian rupa supaya apa? Serupa dengan Yesus. Membawa anak-anak datang kepada Yesus. Keliru kalau anak-anak kecil itu dijauhkan sama Tuhan. Dia akan terbentuk dengan dunianya yang di luar. Ya, saya rindu kalau di sini ada sekolah minggu mungkin ya. Itu terbentuk juga dari gereja, firman yang akan diberikan. Membentuk anak-anak itu mempunyai karakter yang bagus. Ya, di sini sudah disiapkan guru-guru yang terbaik. Jelas pasti mereka guru-guru yang sudah tahu akan firman Tuhan, guru-guru yang pernah ngajar jadi guru sekolah minggu ya, seperti itu. Saudara, kita baca di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, ayo kita sama-sama baca Matius 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Mungkin nanti ada ayat-ayat pendukungnya, saudara bisa catat saja, karena setiap hari itu kalau saya baca firman Tuhan itu ya, saya kalau baca lewat HP, saudara, kan bisa dibawa kemana-mana, ke ruang tamu, ke teras, mungkin saya di luar ya, baca firman Tuhan. Sekarang kemanapun saudara bisa baca firman Tuhan tanpa harus bawa yang sebesar ini, saudara ya. Saudara mungkin duduk-duduk, saudara bisa baca ayat. Itu akan membentuk karakter saudara menjadi lebih baik, saudara. Kita akan baca di dalam Matius 19 ayat yang ke-13 dan ayat ke-15. Ayat yang ke-13 di situ dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lalu tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, ketika saya memiliki anak, ketika masih dalam perut, saudara ya, masih hamil, saya selalu tumpangi dia, ya, saya selalu tumpangi dia, selalu doakan dia. Di rahim Tuhan sudah membentuk tangannya, Tuhan membentuk otaknya, Tuhan membentuk dia. Waktu di rahim ibunya, orang tuanya pasti takut yang namanya kata-kata kasar, kata-kata mesum, kata-kata yang ngeluk-ngeluk orang. Oh, pesek kamu, anakku pesek. Jadi kalau orang hamil itu katanya, kalau itu sudah kata orang-orang, nenek-nenek itu bilang, ojo ngomong sembarangan itu. Itu sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa di dalam kandungan kita doakan, kita berkati di dalam kandungan. Ketika lahir pun saudara, anak-anak itu kita bawa dia di gereja. Kita bayi saya serahkan. Kenapa? Di gereja ini dibuka untuk penyerahan bayi, ya, diserahkan kepada Tuhan, itu diberkati, didoakan, saudara.
Nah, ketika agak besar, dibawa ke gereja. Saya ini pelayanan mulai anak saya kecil, saudara. Anak saya lahir, saya pelayanan. Saya nggak pusing bawa bayi kemana-mana. Ketika dia sudah nakal-nakalnya ya, di sini kan ada anak kecil. Ketika nakal-nakalnya, pokoknya bawa namanya sulak ini. Saya khotbah dia bawa sulak kan. Disulai semua anak saya ini. Gak pusing saya. Yang penting saya pelayan itu kan. Mungkin saya ditegur, wah itu loh anaknya bawa ke bawah. Tapi anak saya nggak bisa dibawa, kau naik lagi, saudara ya. Saya biarkan. Kata Tuhan, biarkan anak-anak itu datang ke beribadah. Saya percaya mungkin dia tangannya gini-gini ngapain, tapi telinganya mendengar firman. Ketika saya ada doa sekota di mana di Malang, saya bawa dia. Ya, ketika ada doa sekorda, zaman segitu saya sudah, anak saya masih kecil, masih usia kira-kira dia sudah senang-senangnya jalan kayak robot gitu. Saya doa di BDI ya, di Malang sana yang saudara pernah saya ajak ke sana ke BDI itu, bukit doa itu, saya ikut, saya ditegur, pas naik mobil ditegur sama teman saya sepelayanan. San, anakmu tuh buat tinggalin tete nonton gopo, saudara ya, tete nonton gopo, urusu ya, San, kono doa, kok kon pelayanan, enggak karek, tak bawa. Tapi saya percaya di situ anak saya tumbuh dengan karakternya Tuhan. Saya rindukan Tuhan, anak saya bisa melayani. Tuhan, jaga anak saya hidupnya baik. Saudara tahu, ketika sampai ada besar, saya lihat, melayani. Suka datang ke gereja. Itu kita bawa anak-anak. Hari ini tuh temanya dari BP Acara tuh, yaitu membentuk karakter anak-anak itu dari keluarga dulu. Kalau kita mesuan, anak mesuan nggak saudara? Mesuan saudara. Pernah nggak anak saya mesu? Pernah sekali saudara. Ayo ngomong lagi, ya bilang gitu ya. Saya kasih tahu itu apa itu kata-kata kotor, itu gini-gini, nggak usah ikuti teman-temanmu. Ternyata dia mendengar omongannya orang tua. Kalau anak itu lagi ngomong yang nggak karuan, kita biarin lama-lama jadi sesuatu yang biasa. Mamaku nggak tikal diiringno sama tetangga atau orang lain tuh hamba Tuhan. Mamaku gak ngiringno aku kok, siapa kamu ya toh? Orang tua mendidik anak itu di dalam Tuhan. Kita orang tua karakter ini harus berubah dulu, saudara. Kita menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Kalau menjadi ciptaan Tuhan yang baru, itu pasti pikiran kita diperbarui oleh Tuhan. Sesuatu saudara mungkin tahu karakter saudara yang seperti apa. Karakter itu adalah watak, sifat batin yang mempengaruhi pikiran dan perilaku. Jadi watak sejak lahir. Ketika Tuhan ciptakan manusia, ciptaannya itu sangat mulia, tidak berdosa. Tapi ketika di dalam dosa, ketika sama Tuhan diusir ya, dikeluarkan dari tempat Taman Firdaus yang mereka berada di bumi, harus mencari nafkah, itu tidak hidup dalam dosa. Maka pikirannya adalah sesuatu yang kedagingan. Hidup dalam dosa itu pikirannya selalu kedagingan, saudara. Gunanya kita bertobat di dalam Tuhan, kita menjadi ciptaannya yang baru, saudara. Kita itu akan menjadi orang-orang yang baru. Ketika kita melahirkan seorang anak, kita didik dia terus-menerus di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Terus-menerus, karakter itu terus-menerus kita doain. Kita berbuat sesuatu yang berusaha menjadi lebih baik. Kalau saudara biarkan terus, saya ini ketika saya ini orangnya keras, ya toh, bapak saya juga orangnya keras, ya toh, keras. Tapi saudara, lewat karakternya Tuhan, kita tuh diubah, saudara, diasah. Ketika saya melihat orang kalau keras, orang keras banget, aduh orangnya harus berubah deh. Kayak dulu kayak kamu harus berubah, gitu. Jadi saya harus merubahnya supaya dia menjadi orang yang baik, begitu. Saudara, Rasul Paulus, dia dulunya gangster yang paling bahasanya itu dia pembunuh, penjahat, kelas kakap, itu namanya gangster, kelas kakap lah saya bilang katakan. Pembunuhnya selalu membunuh orang, keinginannya selalu membunuh orang yang sesuai dengan keinginannya. Saudara, kalau seandainya nih di Surabaya seandainya ada berita seperti ini, foto dipampang lalu, kalau ketemu dengan orang ini lapor ke polisi, ini ya,
Ini pembunuh kelas kakap, saudara, ketakutan enggak saudara? Waduh, ini Surabaya ini ya toh, bisa-bisa dikupang ini ya, bisa-bisa dikupang ini PO, bisa-bisa ini dekat saya ini rumahnya ini, gitu ya. Wah, nggak bisa ini membunuh orang, ini orang ini pembunuh kelas kakap. Karena pembunuhnya orang pembunuh gila ya, apa saudara? Nggak peduli siapa yang ketemu sama dia pasti dibunuh. Rasul Paulus ini pembunuh ya, kelas kakap. Tapi saudara, dia ketemu dengan Yesus di jalan Damsik, dia ketemu sama Tuhan Yesus, diubah menjadi ciptaan yang baru. Bahkan dia menjadi seorang mentoring Timotius, Titus ya. Dia mentoring anak-anak rohaninya, dia bisa menasihati anak-anak rohani. Kenapa? Karena dia sudah menjadi ciptaan yang baru, dia bisa dipercaya orangnya. Karakter itu harus bisa berubah, saudara. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kalau karakter berbicara tentang jati diri kita seperti apa yang kau perlihatkan pada dunia ini? Janganlah pada dunia, kepada Tuhan aja deh yang kau perlihatkan. Kau mungkin bisa khotbah, bisa apa, tapi ada yang kau sembunyikan itu. Perlakuannya sangat jelek di mata Tuhan, itu sangat jelek tapi dilakukan, saudara. Itu karakter harus sudah berubah, jadi ciptaan baru. Itu luar dalam itu harus bagus. Itu kan sesuatu dari batinnya kita, sesuatu yang dari dalam yang keluar membuat pikiran kita keluar dengan yang namanya perlakuan yang jelek. Siapa yang ada dalam Kristus yang menjadi ciptaan yang baru, dalam 2 Korintus 5 ayat yang 17 ya. Yang lama sudah baru, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang baru ini, sesuatu yang baru ini yang sudah datang. Itu yang perilaku yang harus kita lihat. Jangan ada apa Tuhan, dulunya mungkin orangnya free sex, mungkin apalah, tidak tahu sederet kejahatan yang dilakukannya, tapi dia bertobat seperti Rasul Paulus bertobat, dia bisa berkhotbah. Tapi ada orang tuh, kamu dulu kan suka perempuan, lah kamu dulu kan suka jadi pembunuh, lah aku kan nggak apa-apa, lihat ngajak-ngajak dirimu. Nah, yang dikasih itu yang sekarang, orangnya sudah bertobat, amin. Bukan yang masa lalunya dikatakan. Yang dulu itu sudah berlalu, yang baru ini sudah datang menjadi ciptaan yang baru. Ini yang baru, ini yang dicontoh. Jangan masa lalunya hamba Tuhan yang jelek itu yang dicontoh. Sesuatu yang baru ini yang dicontoh, sudah menjadi teladan. Amin. Mungkin kau menemukan orang tua dulunya, wah, orangku dulunya itu kasar apa. Ketika orang tua yang bertobat, lihat sesuatu yang bertobat itu. Jangan kau pandang itu masa lalu dia, jangan kau pandang. Buang itu, oh orang tua aku sudah bertobat, orang sudah baik, karakternya terbentuk dengan Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru. Aku mencontoh orang tua aku yang sekarang. Ada amin. Percaya ini ya orang kamu yang sekarang, yang sudah menjadi ciptaan yang baru, yang sudah bertobat. Bukan? Ada seorang itu sudah menjadi penipu, menjadi pembunuh. Wah, pokoknya istrinya sampai terakhir dia sabu-sabu, istrinya sampai bingung lihat dia itu. Wah, suamiku ini seperti itu. Waktu dia masuk penjara, dia mengatakan begini, aku hidupku sia-sia, gak ada, segalanya tidak berguna. Rasanya tidak ada orang yang bisa menolong dia. Dia memiliki uang banyak, mungkin jual sabu-sabu, tapi gak ada orang yang bisa menolong dia. Tidak bisa membeli hatinya yang bisa senang. Dia mau di luar, waktu pegang uang banyak, dia merasa senang. Tapi ketika dia dalam penjara, ternyata dia merasakan sesuatu yang hidupnya rasanya sepi banget, saudara. Hidupnya rasanya gak ada yang menolong dia. Tapi ada orang yang sama-sama di penjara, saudara. Dia itu merasakan senang, merasakan sukacita. Lalu dia tanya, kamu tuh sama-sama di penjara sama aku, sama-sama kasusnya, tapi kenapa kamu bisa senang? Dia bilang, apa yang membuat kamu senang? Yang membuat aku senang itu adalah ini. Firman Tuhan. Tidak ada yang membuat saya senang kecuali firman. Kamu lihat ke depan, view, kamu lihat pemandangan belakang, samping, itu penjara, nggak enak. Apalagi kalau saya pernah punya teman itu karena suaminya itu karena menyampaikan apa itu kayak dianggap penipuan, bukan penipuan apa. Kalau ustadz itu kalau apa itu apa itu? Itu di dalam penjaranya itu tidak ada matahari.
hari secuil pun tidak ada lampu. Jadi gelap, pagi siang malam tuh gelap. Katanya ruangan tikus. Gelap semuanya, tidak ada yang saya bilang, maksud sih Mama Yani, iya, tidak kayak kono, aku sudah ke situ, kasihan aku katanya gitu. Di ruangan yang paling gelap. Bayangin saudara, mungkin Rasul Paulus bisa juga dimasukkan dalam ruangan yang seperti itu, saudara. Tapi Rasul Paulus di situ punya Tuhan yang hebat. Waktu dia berkata-kata, orang yang di penjara berkata-kata dengan orang sama-sama di penjara, tapi dia melihat kok ada sukacita, kok ada segalanya. Dia katakan, ini yang membentuk aku, merubah segalanya menjadi ciptaan yang baru. Lalu dia berusaha membaca firman itu lama-lama. Ketika dia keluar dari penjara, istrinya tuh bengong, kelakuannya berubah 100 derajat. Kalau dia disakiti orang, dia tetap tersenyum. Kalau dia pukul orang, wah ini bukan suamiku yang dulu ini. Itu suami yang hari ini sudah dilupakan oleh Tuhan. Karakter yang lama, karakter yang jahat, saudara, dirubah oleh Tuhan, ya, dirubah oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam Galatia 5 ayat yang 20 sampai ayat 21, kalau saudara baca di sana, ya, itu kalau orang, ayo kita baca yuk, sederet. Kalau orang tidak menjadi ciptaan baru, kalau orang punya karakter jelek itu sederet apa kata-kata yang semua, ya, di dalam Galatia 5 dulu ayat 20 ya. Ini saudara ya, mereka punya sederet daftar kejahatan yang seperti ini. Kalau orang tidak menjadi ciptaan baru, mereka akan menjadi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, suka tengkar aja. Saya ini saudara rumah tangga dengan suami saya 31 tahun. Hari ini tuh 31 tahun saudara. Saya tuh nggak pernah yang namanya bertengkar yang hebat, itu nggak pernah saudara. Benar dulu nggak, bertengkar sampai 1 jam atau berulang-ulang sampai tadi malam itu nggak pernah saudara. Saudara, itu saksi hidup itu anak saya saudara. Mulai ketika tinggal sama saya, besar-besar ini aja dia ke Jakarta. Itu coba ditanya, pernahkah saya itu sampai bertengkar hebat? Itu nggak pernah. Atau bawel, atau sampai omong yang kasar itu nggak pernah, saudara. Makanya kan selalu saya korbankan di sini, saya sanjung dia, pas ada dia ya, saya sanjung dia. Sebenarnya saudara, saya kalau kesini itu saudara, saya selalu ingat dia, kan dulunya pojok sama saudara. Saya selalu mengingat dia gitu. Saya mesti rasanya di saya itu namanya teringat tuh saudara, nggak bisa dikalahin, nggak apa-apa ya saudara ya. Kasih 1 miliar, jodoh nggak iso saudara ya. Uang itu tidak bisa membuat saya itu apa dengan mudahnya saya happy, saya melupakan, nggak bisa. Karena saya membangunnya itu 31 tahun, lama banget pernikahan saya dengannya itu ya. Lama, cukup lama ya. Kita membangunnya dengan apa ya, sukacita, nggak dengan kebahagiaan. Kalau pulang kerja saya tunggu-tunggu saudara. Begitu saya dia mandi langsung ke kamar, ya ke kamar sama saya berapa lama saudara? Gak makan dah, gitu aja. Sih, nonton TV sih, gitu ya. Jadi dia tuh merasakan ketemu saya tuh, saya juga merasakan ketemu dia tuh seneng loh saudara. Tak tunggu-tunggu, ini jam biru, jam 4, ini jam 2, jam 5 gitu. Kayak nunggu-nunggu gitu kalau datang kerja itu saudara. Seperti itu yang saya alami selama ini. Kita membangunnya apa, memperlihatkan ke anak-anak, ke anak saya, bukan anak-anak yang satu, memperlihatkan ke dia itu kita ini nggak pernah bertengkar. Jadi anak saya tumbuhnya juga nggak jahat, nggak tumbuhnya juga bagus gitu. Karena apa? Teladannya kita ini orang tua, karakter kita yang kita berikan sama anak-anak. Seperti itu saudara. Ya. Dan saya merasakan suami saya itu punya karakter yang luar biasa. Kalau khotbah sering saya sanjung dia, kan memang itu karakternya saudara. Dia baik, dia humoris, suka guyon. Pernah ketika saya itu sudah ngantuk di sepeda motor, dia itu ngomong sesuatu yang guyon saya pingkal tertawa saudara. Seperti itu ya. Saya nggak tahu yang setahun ini saudara, dia sering kalau malam itu semua sudah tidur, ayo keluar, ayo kemana? Cuma beli es krim loh saudara. Beli es krim lalu kita duduk-duduk di Indomaret, kita makan es krim berdua. Es krim terus pulang saudara. Kayak menikmati gitu loh saudara. Seperti kita bangun hidup kita, rumah tangga kita seperti karakter yang Tuhan mau, menjadi ciptaan yang baru saudara. Apa sih karakter yang Tuhan mau menjadi ciptaan baru? Ya seperti saudara kalau baca di ayat selanjutnya, ada ayat yang ke-22, 23 di situ ya. Di situ ada dikatakan buah roh ya.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang kita sajikan. Karakter itu kalau sudah Tuhan ubahkan menjadi ciptaan baru, sederet kejahatan tadi itu nggak ngecap di diri kita, nggak ada kita bangun dalam diri kita, apalagi terbangun dalam suatu keluarga yang nggak ada. Saya sebagai orang tua sama anak, saya harus menciptakan sesuatu itu harmonis. Saya harus ciptakan, saya harus mau. Kalau kita mau sekarakter dengan Yesus, segambar dengan Yesus, kita kan menjadi ciptaan yang baru, ciptaan sekarakter dengan Tuhan. Ya, kalau kita menurut kedagingan, saudara, ya, hal yang daging, mereka hidup menurut, mereka itu ujung-ujungnya maut, saudara. Kalau orang terus-menerus hidup dalam kedagingan, terus dibuai kemarahan, terus dibuai kebawelan, terus dibuai kejahatan, terus dibuai tidak mengasihi, terus dibuai tidak kepercayaan. Saudara, itu semua kedagingan. Dan ujung-ujungnya itu maut, ujung-ujungnya itu kita menderita, ujung-ujungnya itu kita menjadi orang yang stres. Saya katakan, ngapain sih orang hidup sekali aja loh. Ketika suami saya nggak ada itu, saudara, saya tambah merasa kayak gini. Kita itu harus berhati-hati tiap menit, tiap detik, saudara. Kita harus jaga hidup itu setiap menit, setiap detik, saudara. Kenapa? Karena Tuhan nggak mengambil seseorang itu, nggak harus orang itu sakit lama, orang itu sakit parah. Enggak, saudara. Buktinya suami saya nggak ada pikiran kalau dia secepat itu diambil, karena dia sehat. Karena sakitnya sakit perut biasa sebenarnya, nggak separah. Karena waktu di check up itu parunya, jantungnya, semuanya bersih, semuanya bagus. Lah, saya melihat di sebelahnya itu, langsung dioksigen, langsung, wah ini paling dihidup ini, ya toh. Ini suami saya nggak ada apa-apa, saudara, ngobrol bisa, ngomong bisa, jagongan bisa, duduk-duduk, nggak mau tidur. Aku ini gak sakit, aku tidur, duduk-duduk terus jagongan. Kalau dokter periksa, dokter bisa bilang gini, saudara, Pak, kok jagongan sih, Pak, kalau sakit? Iya dong, bosen saya tidur. Gak sakit. Ketika ngobrol-ngomong biasa, lalu duduk di sebelah saya, kepalanya dikasih ke saya, mesti hilang, saudara. Nah, saya, kalau saya kan sering ke rumah bapak, ya. Kalau sakit itu seperti apa, ya? Jadi, wah, rasanya bingung. Ini sehat, saudara. Sama teman-temannya itu malah bercanda-canda. Dia bilang, besok nih aku kerja. Besok kerja. Jadi, kalau aku kerja, itu barang-barangnya yang ngirim aku, katanya. Bilang sama teman-temannya itu seperti itu, loh, saudara. Saudara, ketika saya di sana, ternyata suami saya itu punya karakter yang luar biasa. Di dalam dan di luar sama. Di dalam rumah punya karakter yang bagus, di luar, di kerjaan juga punya karakter yang bagus. Kenapa? Karena ketika saya bertemu sama teman-temannya, dia bilang, kamu kok sok? Yang besok itu aku, katanya temannya. Saya bingung, kan istrinya, gitu. Saya sok. Jadi dia bilang, aku lebih sok. Terus saya tanya, kenapa kok kalian lebih sok? Lah, ketemu sama panjenengan jam berapa? Ya pulang kerja. Tadi pulang kerja sampai jam berapa? Terus 7, 8, 9, 10, 11 tidur kan? Nah paginya terus kerja kan? Nah mulai pagi sampai sore itu ketemu sama kita, katanya jamnya itu lebih banyak kita, katanya teman-temannya gitu. Yang sok itu kita. Seperti itu loh, saudara. Saya cuma pikir, walah, dia itu ternyata di pekerjaan itu sangat dikagumi, sifatnya baik. Dia itu bukan bos, tapi nek hari raya ngasih HR sama bawahannya, saudara. Terus bingung kalau mau raya kayak apa ya, susu kaos. Nah ini aneh, saudara. Dia itu sebelum puasa sudah ngasih HR sama bawahannya. Tak tukokno kaos, kayak duit 50-an gitu, saudara. Nah katanya anak buahnya, bos kok ngasih belum puasa wis ngasih, katanya. Gak apa-apa, ternyata bener. Masih puasa itu kan Tuhan sudah panggil dia. Sebiasanya itu kalau dengan besok hari raya hari ini tuh dikirim-kirim keliling sambil ujung-ujung itu. Ini
saudara. Panci puasa pertama itu udah ngasih mereka kenang-kenangan, saudara. Anak buahnya, bayangin saudara. Dia mungkin di staf-staf yang lain itu nggak ada yang seperti suami saya. Kalau hari raya ngasih itu anak buahnya, saudara. Dia bilang gini, aku bisa seperti ini karena anak buahku yang membantu aku, pekerjaanku bisa selesai. Jadi aku terima kasihnya setahun sekali tak kasih itu, kenang-kenangan itu. Seperti itu. Padahal suami saya kalau dapat bonusan itu lah Januari, bukan pas hari raya. Tapi dia menyisihkan itu untuk anak buahnya, bukan dari perusahaan dikasihkan ke Pak suami saya, enggak, dari uangnya dia kumpulin, nanti pas hari raya dikasihkan. Seperti itu, karakternya luar biasa. Kadang-kadang saya ini kan orangnya itu keras. Sampai saya kaca, imam saya, itu suami saya ketok dia itu diem loh saudara ya, sama saya kan prank-prankan saya, tapi dia itu jadi panutan saya. Kalau lihat dia, saya jadi berubah di sifat saya, jadi baik. Anak melihat orang tua. Kalau orang tuanya nggak karuan, modelnya anaknya apa misalnya? Itu karakter yang Tuhan mau, apalagi kita hamba Tuhan dalam Tuhan, kita mesti sering baca firman Tuhan. Karena setiap kita baca firman Tuhan, itu yang akan membuat kita berubah. Ingat sederet tapi daftar kejahatan. Kalau orang karakternya tidak bisa berubah, kamu jadi marah. Saudara, baru-baru ini ada seseorang tuh, saya ini sudah kelingan suami saya gitu ya. Kan nggak mudah bagi saya untuk bisa cepat gitu ya, nggak mudah. Kadang ini nunggu-nunggu, mau datang, hilang nih, nggak ono siapa Tuhan, sadar gitu ya. Itu tiba-tiba ada yang nelpon ke saya gitu. Neng Susan, aku mau ngobrol, aku mau curhat. Waduh, sih dicurhati, ini kondisinya seperti ini gitu ya. Kondisinya ini seperti ini, tapi masih ada orang yang mau curhat ke saya gitu. Kan saya ini kadang-kadang itu menjadi apa ya, konselor gitu saudara ya. Orang tumpahannya orang bercerita isi hatinya supaya dia lega gitu. Kenapa? Sampai di mana ini Bu? Saya nggak di rumah sekarang. Terus saya dengan anak saya itu jauh sekarang dari rumah. Terus saya mau cerai. Waduh, Bu, mau gini. Sampai bertahu. Orang cerai, apapun suamimu, apapun dia, saya katakan, jangan pernah cerai. Kenapa? Aku ini loh ambil Tuhan Bu, dicerai mati. Tulisan KTP saya itu cerai mati loh saudara. Cerai mati itu saudara ya. Itu kalau bangun pagi itu sepoh rasanya, nggak ada dia lagi, ya toh. Terus kalau kita sakit gigi, aduh kok gigiku loro itu masih dijawab, ini nggak ada loh saudara ya. Jadi nggak ada, orangnya keliru-keliru nggak ada. Biasanya saya kalau tambah kali bangun pagi jam 2:30, jam 3 saya ngomongin, tapi saya tahu dia ada di rumah. Ini nggak ono, semuanya serba tertutup. Saya katakan begitu sama dia, semuanya serba tertutup, tidak ada yang bisa dilihat. Kalau mau lihat kedok kuburan, saya sempat punya hati yang seperti itu saudara. Saking saya itu kok wis salah. Saya pengen pergi ke sana dan saya pengen menduduk, pengen lihat jasad itu saudara. Wah, saya Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, beri saya sukacita yang besar. Minta sama Tuhan. Saudara, hamba Tuhan bisa nguatno orang. Kalau hamba Tuhan ini susah apa sih nguatno saudara? Hamba Tuhan itu sendiri saudara. Tuhan tolong saya nggak kuat. Buat saya Tuhan kuat. Ono wong sing konseling sama saya saat saya ngerasain hati yang seperti itu. Bayangin, saya harus bagaimana saudara? Saya menempatkan diri saya. Ini karakter loh saudara. Karakter saya harus berubah. Saya ini hamba Tuhan. Saya dipakai sama Tuhan. Saya harus bisa menenangkan hatinya orang. Walaupun sementara hati saya tidak tenang saudara. Hati saya yang tersobek-sobek, hati saya yang merasa saudara. Saya bilang sama dia, meskipun sampai saiki sakit, meskipun sampai saiki merasa sangat tersakiti, tapi masih ada rasa. Saya ini loh gak tau rasain. Orang sudah diambil Tuhan gak tau rasain, saudara. Mau marah gak ada orangnya, gitu? Gak ada rasa kan? Gak ada rasa.
mau panggil-panggil, teriak-teriak, gak ada orangnya, gak ada rasa. Mau makan itu rasanya jangan rasain. Sampai anak saya itu bawa saya ke restoran, ke apa, saya tahu dia nyenangkan hati saya. Enak mah, aku senang memang besok makan enak. Tapi yang saya makan itu rasanya gak ada rasa. Saya tuh suka fuyung hai, ayo dimakan fuyung hai di sana, itu enak gitu. Di Solaria, ayo kita makan. Saya makan gak enak sudah, letak ya rasanya sudah. Saya dulu makan sama suami saya, rasanya enak, nikmat. Saudara, bangga loh sekarang punya suami yang masih hidup. Kenapa? Karena dia kekuatan. Oh, jok disio-sio, meskipun dia jahat, dia brutal, dia apa? Sayangi dia, karena dia diuntukkan untuk kita, untuk kalian. Amin. Meskipun dia loro saiki kayak ngapain Bang Amin, itu suami masih hidup. Nek hilang saudara, nek dia bukan pewangisan Irak sudah. Iya, saya bersyukur selama saya sama suami saya itu pembina rumah tangga itu nggak pernah bertengkar. Jadi bahasanya ya itu mungkin yang bikin saya nggak bisa sehari-hari itu susah untuk bisa ini ya. Karakter itu harus ada. Saya katakan sama yang konseling itu, wes balik, kamu ke rumah, nggak bisa ditutup fotonya anak itu diajar, ya sekucur tubuhnya ini biru semua. Lihat nih, mem, anakku mem. Orang itu kalau konseling sama saya, kalau panggilku mem sus ya, mem, sekucur tubuhnya disapu, ditaruh di apa namanya itu kontekmu di belakang, nggak di belakang itu kak kontek. Saya ada rumahnya itu kan yang di depan. Jadi dia itu dilucuti kulit saudara sampai seluruh tubuhnya itu biru memang semua. Saya bilang, Bu, nih aku ini uangku ini belum turun ya. Yang saya minta ke bosnya itu belum turun, tapi saya dia transfer uang ini dia ke orang itu sana dia biar bisa berobat. Untuk berobat anak ini. Dia bilang, saya punya uang, nggak punya, Bu, aku nggak punya uang. Jelas. Tinggal di mana? Ndok koncoku. Jadi dia tuh pergi bawa anaknya tuh keluar dari rumahnya karena nyelamat anak yang dipukuli sama bapaknya dengan karakter yang sadis. Tadi kan saudara baca karakter apa namanya itu yang sederet cap kejahatan tadi itu, kalau orang tidak menjadi ciptaan baru itu bisa dibuahi oleh setan. Awalnya marah, kok kata-kata di anakku, gitu. Saya ini kalau anak saya nggak datang itu dulu ya, saya itu punya batas. Kamu kalau pulang masih jam paling terakhir jam 10, kayak datang jam 12 ya memang malah saudara, tapi terkontrol malahnya saudara. Kamu dari mana aja? Sampai pernah ya suami sama saya itu menyelidiki anak saya di mana sih, sudah pulang diselidiki saudara ya, tiba-tiba disuto sama teman-temannya gitu ya, temannya nggak satu tapi banyak gitu ya, apa-apa, saya balik gitu. Kita itu pengen anaknya jadi bagus, nggak anak yang berandalan lah, nggak anak yang punya teman yang nggak karu-karuan gitu. Sampai segitunya sama suami saya. Lah, tapi kita terkontrol dengan firman Tuhan, amin. Lah ini orang nggak terkontrol, dia pertama tak entah nih sampai datangnya tunggu jam 8, jam 9. Kok ini mama nggak becus, anakmu nggak pulang gitu ya. Ditelepon lagi, nggak bisa sampai jam 2 malam. Baru begitu pulang, jadi lewat jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam ini dibuai oleh setan, iblis. Karena kenapa? Karena dia tidak menjadi ciptaan yang baru. Karakternya sadis, karakternya duniawi. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa saudara? Pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan seperti itu. Berubah. Kalau 7 jam tadi itu marah, tambah marah dibuai oleh setan. Karakternya jadi sadis. Terjadilah yang seperti itu. Ini kenyataan baru hari yang lalu, saudara. Cerita apa namanya ini, orang konseling sama saya.
Lalu saya bilang, Bu, kali saya bilang sama anaknya, mana anaknya? Saya ngobrol. Jadi ngomong itu di speaker ya, di speaker. Jadi sama anaknya juga dengar. Saya bilang, tunjukkan kamu sama papamu, kamu orang yang tidak seperti itu. Tunjukkan sama papamu, kamu bisa berprestasi, kamu bisa bekerja, nantinya kamu bisa sekolah yang nilainya bagus. Tunjukkan mulai sekarang. Saya katakan, kenapa? Saya harus merubah anaknya, mamanya, juga saya harus bisa merubah itu papanya. 3 orang dengan karakter yang berbeda. Anak pasti berbeda dengan orang tuanya pasti berbeda dengan gimana saudara hamba Tuhan ini saudara dalam kondisi saya seperti ini. Tapi saya posisikan hidup saya, Tuhan tolong saya. Saya nggak hanya serta-merta pegang telepon ngobrol, enggak. Di dalam hati saya ngomong, Tuhan urapi saya, bisa ngobrol, dia bisa tenang hatinya. Paling tidak kan dia rasanya kan bingung, cemas, ya toh. Ada loh sampai orang tua yang karakternya sadis meracuni anaknya, ada nggak saudara? Ada. Emosi dia. Anakku ditinggal orang lanang, anakku ditinggal kamu bile, ya toh. Anakku nggak dikasih makan, aku dibiarkan begini, ya toh. Wes buat makanannya enak, kayak racun, anak diracun. Hari ini yang ngeracuni aku dewe. Tiba-tiba saudara ya, kedaulat ketemu sama orang. Dia jadi selamat, anak-anaknya mati kabeh saudara. Waduh, itu menderita seumur hidup saudara, benar nggak? Sudah di penjara. Dia stres, ngapa pikiran dia sendiri. Betapa pentingnya kita itu, karakter kita itu berubah, jati diri kita itu berubah. Yang suka marah jadi tidak marah, yang suka bawel jadi tidak bawel, yang suka ngatain orang sudah berubah sekarang. Yang jadi apa nggak percaya sama orang, buat hidupmu itu percaya sama orang. Amin. Memang percaya orang itu susah dan sulit sekarang, tapi kita belajar. Saya diproses sama Tuhan. Ayo khotbah. Biasanya saya kalau khotbah kan ngomong ya banyak hal saudara. Semua yang kita punya itu titipan Tuhan, benar nggak saudara? Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan kita harus rela. Ya saya khotbahkan kalau itu, ternyata saya dikhotbahi malaikat Tuhan sendiri. Siapa kamu minta nyawa lagi? Yo kaiso, itu wis punyaku, kata Tuhan. Saya tuh kalau mandang saya tidur kan langsung kayak lihat di kamar kan lihat atas banget. Saya bilang, Tuhan, kalau dalam proses hidup saya, buat saya pakai hidup saya lebih lagi. Amin. Amin saudara. Kita mau dipakai Tuhan. Karakter kita diubah oleh Tuhan. Sekarang suami saya itu Tuhan Yesus saudara. Saya mencontoh karakternya itu langsung dari Tuhan. Kalau itu ada suami saya, yang saya lihat itu suami saya. Oh suami itu ini nggak suka gini nggak sih? Jadi pembelajaran hidup saya. Dia orang wah baik pol sudah. Saya sampai ngomong gini. Kau kalau hubungan kayak kamu, kau nggak pertemukan. Sebelum saya menikah sama suami saya pernah punya pacar sudah ada pacar banyak itu. Tapi begitu saya menikah sama dia, tak ada orang yang sifatnya itu luar biasa. Dan itu selalu saya sanjung ketika saya khotbah di mana-mana. Kenapa? Karena itu sebuah kenyataan, bukan pura-pura, tapi kenyataan. Ada orangnya sekalian saya ngobrol di sini, yang ngomong sama saudara-saudara. Orangnya humoris banget, orangnya menyenangkan. Siapa sih orang yang gak dekat dengannya pasti senang. Dulu waktu Pak Yanto meninggal, saya itu tahu suami saya sama Pak Yanto dekat saudara. Dekat itu sampai Pak Yanto nyebut suami saya itu Pak gitu Pak. Karena dia karakternya bagus sekali, jadi cocok sama Pak Yanto itu cocok gitu ya. Ketika meninggal, suami saya itu saya bilang gini. Saya sangat eman sama suami saya ya bilang gini. Pikiran saya itu gini, aduh, ini temennya buahnya Pak Yanto. Kamu nggak usah ikut lihat jenazah aku aja. Gitu. Kamu di sini aja di depan kafe itu aja, nanti ngopi aja. Aku tak masuk sama Nathan, ya Pak Nathan. Apa sih Yesus? Enggak apa-apa. Wes kamu di sini aja. Saya bilang gitu saudara ya. Saya itu gini. Pikiran saya loh bisa begini saudara.
Tidak gitu loh. Tidak sungguhan saudara ya. Aduh gitu loh saudara ya. Itu benar loh saudara. Saya itu ngomong sama apa namanya teman-temanku. Bojoku kata oleh nonton, aku aja sih nonton Pak Yanto. Sampai di dalam saya doain Pak Yanto. Saya doain karena waktu itu kan Pak Yanto langsung dibawa ambulan, langsung dikubur malam itu juga ya. Jadi saya berdoa gitu. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan ini saya serahkan, saya doain karena saya gembalanya, saya doain dia. Gitu saudara. Ketika suami saya meninggal pun juga sama saudara. Ya, gitu ditaruh sudah ada, saya doain dia, doa. Tapi tentu saya manusia, saya nggak kuat saudara ya. Tetap saya manusia, saya bukan malaikat, kekuatan saya terbatas. Tapi saya percaya saya akan doakan saya lebih kuat saudara. Doain saya lebih kuat lagi. Karena saya baru kuat hari ini, kenapa? Karena memang saya nggak cukup kuat waktu berdiri di sini. Pikiran saya, hati saya itu nggak bisa dipakai saudara waktu itu. Aduh saya sampai gini, Bu Susan, ini ada tugas saya tak tolak. Bu Susan, ini ada tugas tak tolak saudara. Ketika terakhir itu Bu Susan ini nggak bisa ditolak. Tahu saudara, saya bawa materi moderasi, saya kan jadi moderator wanita cakap gitu ya. Saya itu kena apa namanya khotbah itu saya bawa kemana-mana. Saya bawa ke sana, saya bawa ke sana. Saya sampai malam-malam itu baca, nggak ada satupun yang bisa nyantol di otak saya. Nggak satupun yang bisa keluar dari hati saya. Tuhan bukakan, Tuhan tolong saya. Aku patahkan ini roh kedaginganku, aku patahkan ini segala karakter yang jelek-jelek, aku patahkan ini segala. Saya doa terus, nggak bisa. Segalanya itu kayaknya apa itu di dalam diri saya. Saya minta doa, saya minta tolong Bu, doain saya ya Bu, yuk. Kok saya nggak bisa khotbah? Saya nggak bisa bawakan ini walaupun lewat Zoom sekalipun. Saya kok nggak bisa. Tapi saudara, saya berdoa berlama-lama sama Tuhan. Dan Tuhan bilang harus bisa karena Tuhan. Ketika saya bisa khotbah, waduh saudara, teman-teman saya itu senang saudara. Kenapa? Karena di antara teman-teman saya yang suaminya meninggal, baru kena COVID gitu ya, meninggal. Kalau suami saya matinya nggak ada COVID loh saudara ya. Buat sih bisa dilihat itu surat-suratnya itu non reaktif. Semuanya itu bebas. Paru-parunya waktu difoto, waktu mau lab, saya berdoa Tuhan, saya jamah supaya susternya sampai nunggu lihat saya tersenyum. Kenapa? Saya lama doain suami saya supaya tidak kena penyakit itu tadi. Ternyata begitu hasil labnya bersih saudara. Paru-paru foto orangnya itu bersih juga. Kamu penyakit apa ini Bu? Kok mulai ngaret Bu gitu. Terus saya mikir kalau udah bawa pulang, suami saya soalnya saya pengen dia istirahat, bisa sembuh lagi karena kita jaga orang tua dua di rumah, kita harus sembuh gitu saudara. Itu tadi. Jadi tidak ada penyakit apa-apa dalam hidup ini. Hidup itu sudah harus katakan aku besok kalau dipanggil Tuhan hari ini aku harus hidup benar. 1 menit 1 jam lewat kita berhati-hati di sana. Kalau dulu saya nggak berpikiran seperti itu, sekarang saya berpikir seperti itu. Selangkah aku harus berbuat baik, selangkahku aku harus bisa berbuat baik. Lebih baik karakterku harus diubahkan tiap hari sama Tuhan, berubah setiap hari sama Tuhan. Ketika saya ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong saya supaya bisa khotbah. Saya dibilang sama teman, hebat kamu hebat, dalam waktu singkat kamu bisa khotbah. Padahal saudara tahu itu perjuangan saya khotbah ini. Biasanya khotbah itu gampang banget, saudara, 1 ayat, wah bisa 1 jam, gampang saudara. Karena memang kita itu hamba Tuhan. Tapi sekarang gak bisa saudara. Itu karena apa? Kesedihan itu membuat saya menutup segalanya. Jadi kayak batas kita sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, hai sedih, kok pergi aja jiwaku, kok gak pernah sedih. Keluar kamu dari sana, keluar dari pikiranku, keluar dari hidupku. Di sana, saya selalu, Tuhan ajari aku. Baca firman Tuhan itu aku tak ajar sama Tuhan. Di sini 1 ayat Tuhan kasih pandangan yang kasih pencerahan yang luar biasa. Tapi waktu itu susah sekali. Dan saya hari ini luar biasa. Tuhan kasih lebih lagi. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang sama anak saya itu
Saya itu kalau dalam 1 minggu pasti kan baca firman Tuhan, mesti saya ada orang coretan gitu. Ketika saya mau khotbah, ya tinggal ending aja saudara ya, tinggal ambil aja ayat itu yang sudah pernah saya coretan cinta saya sama Tuhan itu kan banyak. Saya bisa berkata sama saudara ketika saya ikut wanita bijak itu saya suruh nulis surat saudara. Surat ini untuk suami. Ya, belum saya sampaikan saudara ya. Saya bilang begini di surat itu, kalau saya baca, terima kasih ya Om, gitu ya. Karena kamu ngasih kebebasan aku melayani. Kamu nggak pernah mengikat aku dalam hal apapun. Kamu selalu memberi aku banyak hal, cinta, kasih, ya toh, kebebasan hidup. Kamu itu suamiku yang nggak pernah marah. Kamu suamiku yang humoris, gitu ya. Terima kasih kau selalu mengantar aku pergi doa malam, mengantar aku pelayanan, dengan walaupun dengan tangan yang terbatas, dengan waktu yang terbatas, tapi kau selalu mensupport aku. Itu saya bacakan saudara. Kalau orang ikut wanita bijak itu se-Indonesia. Surat ini tak bacain karena suami saya kan kerja, nggak bisa menghadirkan dia saat Zoom. Saya bacain surat ini. Dan itu saya ngomong sama mentor saya di wanita bijak itu, kan se-Indonesia, bahkan ada yang luar negeri yang itu waktu itu. Saya ikut dibayarin gitu ya sama seseorang. Kamu ikut tak bayarin, sudah tak daftarin. Ternyata saya banyak mendapatkan banyak hal di sana. Karakternya harus bisa berubah menjadi wanita. Ya, karakter harus bisa berubah menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara dan saya bersyukurlah punya orang tua yang membawa kamu ke gereja, amin. Anak-anak harus melihat orang tua. Ayo ke gereja, Bu. Dia ini sangat keren orangnya. Tapi saya melihat orang nangis luar biasa, tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan baik. Bahkan pekerjaannya Tuhan siapno, amin. Kalau kita bawa anak-anak di dalam Tuhan, saudara, pasti Tuhan buat anak-anak kita menjadi orang-orang ciptaan yang baru. Hidupnya, karakternya, pasti Tuhan ubahkan dari perlahan-lahan. Saya dulu anak saya ini waktu kecilnya itu suka tawuran. Tawuran begini. Jadi cilik suka tawuran ya, pernah sama anaknya polisi itu bertengkar. Bukan bertengkar tapi memang didu ya sama bapak itu. Saya datang, "Oh, anakku kok didu ya anakmu?" gitu loh saudara. Karena anak saya memang jago kalau suruh tukaran. Pernah suatu saat saya itu lagi masak, mau nyediain makan siang. Kok Dio ini lari ya? Lari, saya kan dari ruang tamu kan kelihatan itu di jendela. Kok lari ke sana, saya lihat, loh kok larinya tuh kayak emosi gitu ya. Tiba-tiba dia itu di tengah-tengah ada 3 orang gitu. Jadi dia itu 1 orang lawan 3 orang begitu ya. Dia masih main-main anak kecil gitu. Nggak bisa ini. Tak masuknya di karate. Kenapa saya masuknya di karate? Supaya dia itu enak dengan bertengkar. Supaya itu tangannya muas. Kalau ternyata di karate itu dia itu terbina. Itu emosinya apanya itu, karena kalau orang tanding itu kalau lawannya lagi bikin membuat dia itu dilukai sedikit gini makanya ya, berdarah gitu. Dia nggak boleh emosi. Itu ada teknik-tekniknya dia gitu. Begitu saya melakukan karate, gak gelem bertukaran sama orang saudara. Nggak memulai duluan gitu loh, kok esok jago gitu ya enggak saudara ya. Seperti itu ya. Jadi saya ada manfaatnya begitu ya. Selain itu sertifikatnya bisa dipakai dia menjadi orang yang berprestasi kemanapun. Saya selalu sampai hari ini sampai besar segini. Mungkin usianya sudah bahkan orang yang lewat 17 tahun itu kan wis anak itu umbaran gitu. Enggak. Tetap masih dalam pengawasan saya sebagai orang tua. Saya ini sampai besar sampai menikah tetap dalam pengawasan kakak saya, orang tua saya. Saya nyelain menggok sidik saudara. Hoki yang disuruh, ya loh. Ikut celurit tenan aku nek nakal, ya saudara ya bener kan saudara. Itu saudara. Jadi betapa luar biasanya kita punya orang tua. Amin. Saudara hargai. Kalau hari ini marah sama orang tua jangan marah. Amin. Orang tua luar biasa mendidik kamu dan sekarang. Kalau saudara, saya sebenarnya teman-teman tuh mau nyediain film.
saya tapi saya tidak apa sampai lupa, sampai hari ini lupa gitu ya, sudahlah gitu ya. Filmnya tuh lucu, filmnya tuh luar biasa ya. Dia tuh mulai kecil, orang tua tuh berharap, papanya tuh berharap anaknya tuh lahir segini. Itu perjuangan orang tua juga, didikan orang tua juga. Kalau kau hari ini hebat, mungkin kau jadi pejabat, engkau jadi tentara, mungkin engkau punya kedudukan posisi yang hebat di kantor. Ingat, kalau tidak karena orang tua, kau tidak bisa jadi apa-apa. Ikut andil, makanya di Tuhan katakan, hormatilah orang tua. Saya sendiri sebagai orang tua juga nggak sombong, wes enggak saudara. Itu karena Tuhan yang menumbuhkan dia menjadi orang yang hebat. Saya selalu katakan, ayo bersyukur kau jadi seperti ini, kau berprestasi karena Tuhan. Kamu mendapatkan semua medali ini karena Tuhan. Walaupun di hati kecilku mungkin ngomong, kalau aku nggak perjuangan kamu kesana kesini, kamu nggak jadi apa-apa. Loh, orang tua itu berjuang bu saudara. Saya kalau membawa anak saya tanding itu, saya itu keleleran tidurnya, bisa dilanggar, pernah saudara. Bangun, ngantar lomba. Loh, ngantar lomba ya? Ya bener kan? Lomba nyanyi, bangun, lesotan. Bener saudara. Saya itu sampai anak saya sudah ditaruh villa yang enak, tempat enak. Kita orang tua ini karena apa? Anakku kok kena antem dia, gitu saudara. Anak saya itu sehat enggak waktu di sana gitu. Saya tuh bawa obat-obatan ke orang tua sama anak seperti itu saya, saudara. Saya kemana aja anak saya datang saudara. Saya pergi kemana pun ke Bali, saya datang saudara. Waduh di Bali itu yang saya pernah ke Banyuwangi saudara. Waduh gak enak tempatnya tuh nggak. Saya kesana-sana itu nggak ada hotel yang enak. Maksudnya hotelnya penuh semua karena sudah dianu sama atlet semua. Kita tidur nyewa orang, nyewa tempat. Di Bali pun sama. Saya nyewa satu rumah bu, nyewa sak kamar ibu saya bu. Itu banyak di sana di Bali itu banyak binatang apa yang besar-besar itu yang dipuja itu. Bukan lembu apa yang besar itu ya? Sapi saudara ya. Itu kotorannya tuh jalan-jalan doang sana tuh nggak jijik. Ya kita, aduh jalan itu bingung saudara ya. Tidurnya bau itu aduh nggak enak ya. Kita nganterin anak berprestasi, tapi kalau saya bilang sama dia, ini karena Tuhan yang buat kamu berprestasi seperti ini. Padahal kalau ngomong orang aku tunggu ya sampai kakak-kakak saudara ya. Orang tua membawa anak-anak kepada Tuhan lebih lagi. Orang tua membawa anak-anak cinta Tuhan lebih lagi. Doa saya itu selalu begitu saudara. Tuhan, buat anak saya Tuhan mencintai Tuhan. Buat anak saya itu melayani Tuhan. Saya mendoakan suami saya juga sama saudara. Tuhan ubah hobi Tuhan jadi orang yang melayani Tuhan. Walaupun dia melayani GL, dia melayani khotbah di sini, dia melayani musik, dia melayani terus konsisten saudara. Itu sebuah pelayanan. Amin. Baru-baru ini kalau saudara yang dekat-dekat dengan suami saya itu, dia katakan gini saudara. Gimana caranya semua datang itu nggak kepanasan, AC-nya nggak enak, aku harus hutang, harus beli. Apalagi ya, dia mikir apalagi ya, dia nabung di kotak kecil gini ya, uang tuh nabung di situ dia. Udah banyak dan apa yang kurang ya di sini ya, apa yang rusak, itu bukan uang lebih saudara. Dia pinjam ke koperasi, dia belikan untuk umat Tuhan ini. Akhir-akhir ini aku sampai saya biarkan saja, kenapa? Karena itu memberi Tuhan. Samuel dia ke surga, saya katakan begitu. Ternyata benar Samuel surga saudara. Melayani itu. Dia melayani di pojok sana. Saya bersyukur dia bisa melayani. Padahal saya pernah gini, kok kamu nggak kasih kesempatan bisa khotbah di sini, khotbah belajar, khotbah di sini. Ah, nih nggak pendeta nggak boleh khotbah di situ, boleh. Si penting kan gembalamu boleh, kebalikan aku sebenarnya. Boleh, kita bilang gitu. Wah, aku pingin aku rindu aku. Hatinya rindu saudara, bisa khotbah di sini saudara. Saya kasih lampu, boleh. Siapapun saudara boleh belajar. Amin. Pak Lukas itu buka kesempatan untuk belajar berkhotbah. Ya, nanti mungkin Pak Nathan bisa bantu. Ya, toh, kasih trik-triknya untuk khotbah itu seperti apa. Saudara di dunia ini mau mampir mobil, ya toh? Cuma sebentar waktu kita. Makanya ayo ubah karakter kita menjadi yang terbaik buat Tuhan.
Kau lakukan itu untuk Tuhan. Saya pernah bilang begini, orang anak kalau takut sama orang tua, tapi saya senang anak itu takut sama Tuhan. Karena kalau orang tua di rumah mungkin harus begini, dia takut. Tapi di luar dia ketemu dengan begitu banyak karakter orang-orang, teman-teman yang gak tahu saya. Tapi satu ketika dia keluar, saya mesti berdoa, Tuhan jamah anakku, kasih teman-teman yang baik-baik, bukan teman yang perokok, bukan teman yang peminum, bukan teman-teman yang pesapu, bukan teman-teman yang di diskotik, bukan teman-teman yang semua saya sebut semuanya. Tuhan kasih teman-teman yang baik-baik. Kalau dia pulang malam, saya mesti berdoa, Tuhan sertai, gunakan selama di rumah. Kalau suami saya berangkat kerja pun sama, saya berdoa. Saya ini nggak pernah, hampir nggak pernah berangkat kerja berangkat pun nggak pernah. Sesuatu hal itu nggak pernah pergi kerja itu saya ngomongin hal yang jelek nggak pernah. Saya mesti ngomongin yang baik, mesti tertawa-tawa, mesti berdoa. Tuhan sertai suami. Dia keluar mungkin saya ngasih masak. Dia nggak pamitan sudah pergi, tapi dalam hati saya bilang, Tuhan lindungi suami saya, sertai. Karena dia katakan satu, saudara. Di situ ketika kecelakaan sampai hari ini, ketika dia keluar dari rumah, mesti doa saya itu tentang itu, saudara. Saya nggak akan pernah mau keluar dari rumah dia punya masalah dengan saya. Saya pastikan tidak ada masalah. Karena saya tahu orang yang di tangan satu itu gak gampang. Itu karakter yang kita sudah diubahkan Tuhan. Karakter kasih. Kita mengasihi pasangan kita mengasihi anak-anak kita mengasihi orang tua kita, amin. Saya bersyukur walaupun suaminya nggak ada, ya, saya tetap bersama dengan orang-orang tua saya, ya. Saya bilang, Ma, aku duduk. Aku janda. Mama janda, aku duduk. Kita hidup bersama ya, Pak ya. Ada amin, saudara? Amin. Sesulit apapun hidup kita, ayo ubah, membangun dari Tuhan. Ya mungkin ayat ini ayat yang terakhir, saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Dan Roma 12 ayat 2 mungkin terjadi di rumah ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, yang itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya ya. Mari kita berdoa. Kita tahu bahwa kalau kita hidup dalam kedagingan, kita hidup dalam karakter yang berdosa, saudara, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-8, kalau orang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Allah menyukainya. Mari saudara, kita beri hati kita beri pikiran kita kepada Allah. Saudara, hari ini mungkin ada anak yang lagi marah sama orang tua, mungkin ada orang tua yang lagi marah sama anak. Ayo saling berdoakan, sebut namanya. Mungkin kau lagi bertengkar dengan pasanganmu, berdoakan dia. Mungkin kau bertengkar dengan saudaramu, kakakmu atau adikmu. Mari kau berdoa. Ya Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami. Ubah kami jadi ciptaan yang baru sebelum kami meminum perjamuan Tuhan. Ampuni kami, ampuni hidup kami Tuhan, ampuni kehidupan kami. Haleluya.
firman yang Kau berikan pada hari ini Tuhan boleh hidup di hidup kami Tuhan, boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi murid-murid yang memiliki karakter seperti Engkau Yesus, memiliki karakter yang mulia seperti Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan dengan tuntunan-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami memiliki karakter-karakter yang mulia. Biarlah hidup kami Tuhan, biarlah dari karakter kami Tuhan, kami menjadi hidup yang berdampak bagi orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.